selamat hari Senin. Semangat semuanya. Apa kabar? Sudah siap bekerja ya? Cari cuan. Saya Karo juga siap menemani Anda di acara Rumping No Secret. Ditemani Daniel hari ini di pojokan sana dan beberapa bintang tamu yang siap berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu yuk. Di hari Senin ini ada apa sih yang update, yang ramai menjadi perhatian publik, menuai banyak pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang viral-viral sih sebetulnya banyak ya. Yang aku lihat sih kalau yang kemarin itu ya soal putusan pengadilan cerainya Ricis dan Rian yang bocor itu masih rame juga. Banyak orang yang heran, oh ternyata bisa tuh diunggah tuh di websitenya pengadilan agama ya kan. Terus yang kedua ya itulah, yang kedua yang rame yang viral itu adalah tentang wawancara kita kemarin sama Jeremy Teti. Tapi yang hari ini kita bahas itu adalah pertunangannya Chand Kelvin, Presiden Jomblo Republik Indonesia ya. Kemarin tepatnya harusnya tuh aku yang MC tapi nggak jadi ya, yang MC adalah Indra Bekti. Nah ini bisa dilihat yang pertama justru yang upload adalah adiknya Chand, itu Adit Surya. Chandnya sendiri baru posting belakangan ya kan, padahal tunangannya udah kemarin. Kenapa sih begitu? Coba kita lihat dulu seperti apa instastorynya Aditya Surya berikut ini. Ambil nampan dalam lemari. Cakep. Kelapa muda dijadiin jamu. Cakep. Calon suami bertanggung jawab dan tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Balas deh. Balas dong. Adinda Siti Sahira Maldia, maukah kamu menjadi istriku? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah karena mamaku, abah, kakak dan juga keluarga besar juga merestui sama ini sama kamu, jadi aku terima. Diterima. Dan ada juga dari story Billy Syahputra dan juga ada dari Indra Bekti juga ya sebagai MC-nya gitu ya. Ini nih story-nya. Terus akhirnya kalau postingannya Chand sendiri, ada postingannya Chand? Hah? Tapi ada kan dia posting kan? Jadi emang ini Chand ini memang agak penuh rahasia sih ya. Bahkan aku yang udah tahu dari kemarin-kemarin aja juga jangan bilang-bilang ya kayak gitu kan, dia bilang ya. Ini hubungannya udah lama nih sama yang namanya Dea. Ini tunangannya ada di kawasan Menteng. Aku nggak tahu apa pokoknya ini adalah ponakannya Inneke Koesherawati gitu. Mereka tuh sebenarnya udah kenalnya dari 6 tahun yang lalu. Cuman ya putus sambung lah. Kalau yang ini mah gosip ya. Nah ini ada juga sosok dari Inneke, mana yang dari Inneke? Ini foto bersama gitu ya, mudah-mudahan langgeng deh Chand. Kemarin juga kan kita sempat nanya karena waktu lebaran kan ada tuh silaturahmi, tapi kayak ada dua keluarga terus ada yang pegang mic segala ya kan. Terus kita tanya, Chand ini bener nggak ini sebenarnya kamu lagi momen lamaran? Dia bilang enggak kok, enggak gitu. Apa enggak? Iya kan? Kalau itu aku tetap belum tahu itu lamaran apa bukan, tapi yang jelas ini tunangannya. Berarti tunangan udah sekalian lamaran adat dong ya. Coba kita lihat dulu seperti apa obrolan kita sama Chand Kelvin waktu itu. Keren kamu bawa keluarga besar kamu ke rumah pacar kamu Dea. Itu juga sekalian untuk lamaran karena udah berencana nikah tahun ini, fitnah atau fakta? Silaturahmi ya saling kenal aja. Temen aku. Jadi temen aku ini, sahabat aku ini si Adli Fairuz kan. Adli Fairuz ini punya istrinya itu temen TK-nya. Dia. Gitu. Okay. Jadi akhirnya dikenalin, ngobrol-ngobrol. Makin lama nyaman nih. Nyaman. Jadi sebenarnya udah lama, tapi aku nggak pernah publish aja. Lama banget, dari tahun 2018 katanya. Ya pokoknya diketawain. Kenapa tiba-tiba banyak penonton ini hari ini? Perasaan tadi nggak ada. Lama banget Chand. Lumayan. Kalau foto yang tangan ini ke gap nih waktu itu aku bilang, sayang kamu nggak usah publish ya segala macam. Kenapa sih kamu? Ya udah publish. Baru 14 menit upload, ini masuk ke akun gosip itu. Udah. Hampir 6 tahun sama dia. Iya benar. Komentar netizen coba kita baca bunyinya. Dulu sempat haluin pengen jadi istrinya Chand ya. Banyak patah hati deh. Yang berikut, gak kedengeran gembar-gembor punya pasangan tahu-tahu lamaran. Ya ini ada doanya juga ya. Yang berikutnya, ceweknya tajir melintir, masih saudara sama Mima Dina. Mima Dina tuh siapa? Itu balesin komen yang lain. Oh, jadi masih saudaraan sama? Bukan balesin komen tuh, siapa tuh?
Chan yang nikah gue yang senang katanya gitu. Jadi beda usianya 13 tahun ya. Chan itu kan sudah tidak muda lagi tapi mukanya masih baby. Ini teman macam apa itu sendiri diomongin. Nikahnya insya Allah doain aja tahun ini ya kan. Mudah-mudahan langgeng ya Chan. Tapi yang berikutnya apa lagi? Akhirnya turut berbahagia. Yang berikutnya udah itu aja ya. Oke, baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Chan lah seperti apa persiapan pernikahannya. Ada Siti Badriah di sini ya. Kemarin juga rame karena suaminya ini kan alhamdulillah lagi banyak banget jobnya, sinetron-sinetron ya. Salah satu sinetronnya juga hits. Nah, karena hits dan ada chemistry melawan mainnya which is itu Angela Gilsha, itu membuat netizen itu senang menontonnya sekaligus khawatir, takut kalau terjadi cinta lokasi ya. Padahal Siti Badriahnya mah justru santai, dia sering datang ke lokasi. Ngapain dia datang ke lokasi? Kita lihat dulu profil Siti Badriah berikut ini. Siti Badriah, pedangdut kelahiran 1991 ini pelantun lagu Lagi Cantik yang telah ditonton lebih dari 700 juta kali. Perempuan yang menikah dengan aktor Krisdiana Baharudin pada 2019 dan dikaruniai satu anak ini disebut netizen sebagai pasangan yang asik. Meski demikian, suaminya sempat dikritik netizen lantaran mengunci Siti dari luar kamar mandi sampai menangis hingga menyebut kata kasar saat keduanya sedang bercanda namun mengatakan inilah kata-kata mutiara cinta kami. Krisdiana yang bermain sinetron dengan Angela Gilsha dituding netizen berpotensi cinta lokasi karena kerap berada dengan mesra. Bahkan netizen membandingkannya dengan kisah Arya Saloka bersama Amanda Manopo yang dituding memiliki hubungan setelah bermain dalam sinetron yang sama, serta Fandi Christian yang isi chat mesra dengan lawan bermainnya dibongkar oleh Dahlia Poland. Benarkah Siti Badriah tidak mau ambil pusing dengan komentar netizen karena sudah percaya dengan sang suami Krisdiana Baharudin dan Angela Gilsha? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Siti Badriah. Suami kamu mana? Syuting dong. Oh, sama siapa? Angel dan lain-lain. Udah. Kamu nggak datang ke lokasi? Enggak lah, kan jauh lokasinya hari ini. Oh, jauh lokasinya hari ini. Jadi kalau jauh sih. Kita aja iseng. Jadi kalau jauh dia tuh pulang atau nginep di sana? Pulang. Oh, pulang. Cuma ya. nanti bulan depan dia bakalan nginep di daerah Sukabumi. Terus kamu? Nyusul kan? Oh iya. Nyusul. Ini yang lagi ramai nih, mumpung ada istri di sini kita tanya. Dia sempat ada was-was gitu ya. Janji tak akan cinlok dengan Angela Gilsha. Ini kalau sampai Krisdian akan, kalau sampai terjadi titik gitu. Seperti apa komplitnya statementnya Krisdiana? Coba kita lihat Prof berikut ini. Menjaga agar jangan sampai terjadi cinlok dan segala macam. Nggak mungkin. Kakak sendiri berdua tanggapannya seperti apa? Aku capek banget aku, jelasin istri aku, Angel, kita ketawa-tawa ngelihatnya. Iya, sempat ada yang ada video kita viral ya, gara-gara kita ngomong, bukan kita nggak mungkin. Terus kita harus ngomong apa? Mungkin kita nggak mungkin dong. Iya makanya. Nggak mungkin dong. Jadi Siti pun sering ke lokasi. Jadi awalan Angel tuh susah banget. Aku buat masuk ke Angel, buat ngobrol sama Angel, maksudnya biar dapat chemistry sama Angel, sampai istri aku nyamperin ke lokasi, bilang ke Angel, kamu jangan takut sama suami. Nggak mungkin. Ingat ya guys. Nggak akan. Rekam ini. Rekam. Kalau sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, kamu mau apa? Pecat nying. Kalau sampai itu terjadi, ya aku berdosa lah. Aku juga dong. Iya. Kita berdosa banget dong. Jadi atau gimana ceritanya sampai kamu datang ke lokasi ngomong ke Angela Gilsha begitu? Iya, jadi memang kan aku lihat beberapa tayangan juga chemistry-nya tuh Angel tuh kayak matanya mata kosong gitu kan. Kalau Chris sih udah kayak biasa aja gitu, udah biasa aja. Tapi Angel tuh masih kayak ada ketakutan dan aku nanya sama Chris, Angel kenapa gimana di lokasi gitu. Terus kata Chris ya Angel kalau di lokasi dia base campnya ngejauh. Dia kalau ditanya dia jawab tapi nggak pernah nanya balik katanya gitu. Dia kayak ada ketraumaan gitu katanya gitu. Ada traumaan? Kayak ada ketraumaan untuk deketin suami orang atau lawan main yang punya pasangan, terus nggak ngerti juga sih ya aku ya. Bergosipnya. Oh pernah. Gak tahu. Mancing-mancing Angela Gilsha pernah kena gosip gitu, makanya dia takut. Takutnya gitu. Terus ya udah aku akhirnya datang ke lokasi, aku bilang sama Angel kalau jangan kayak gitu. Kalau aku tuh orangnya santai aja. Kamu mau beradu acting sama Chris, kamu keluarin semuanya, chemistry-nya harus dapet. Ini Chris yang minta atau kamu inisiatif sendiri? Aku yang minta, chemistry biar dapet, ayo kalian mau ngelakuin apapun terserah, yang penting di set, aku bilang gitu. Kenapa kamu bisa punya inisiatif kayak gitu sih? Ya karena kan itu juga untuk kebutuhan suami aku cari nafkah kan, nyari uang kan ya. Betul. Ya kan? Supaya panjang nih ya seriesnya. Iya benar, kalau penonton baper kan panjang nih. Iya. Duit ngalir
Iya, iya, Nah, betul, betul. Itu tujuan utamanya. Jadi terlalu support ya, isinya selalu support. Tapi benar bahwa kamu juga sering ada di lokasi syuting juga? Enggak sering, tapi beberapa kali. Ngapain? Nganterin makanan. Ya ngapain jujur? Enggak mau ngapain Kak, jadi emang datang aja sih. Kayak Apa sih, biasa, kenapa kamu menyempatkan waktu gitu untuk hadir? Emang selalu Chris yang begitu? minta. Chris yang minta? Kalau misalkan aku ke lokasi itu Chris yang minta, saya ke lokasi datang. Karena kan emang kebetulan lokasinya juga deket kan di Cibubur juga gitu. Jadi Chris nyuruh aku datang, nyuruh bawa Sharena gitu sih, nyuruh ya kalau kesini bawa makanan nih buat bareng-bareng gitu. Itu dari dulu tuh begitu, dari setiap syuting dia di Setiap syuting. series apapun. Oke. Series apapun. Dan sebenarnya itu dia kan udah banyak juga kan Kak judul-judulnya. Iya. Cuma kenapa yang sekarang orang-orang Banyak rame. takut banget, rame banget, mungkin karena ini sinetron yang ditontonnya tiap hari gitu kan gitu. Takut ada apa-apa gitu. Netizen baik juga ya, bantu jagain ya. Komentar netizen coba kita lihat bentuk perhatiannya seperti apa sih bunyinya berikut ini. Awas Siti Badriah, jangan sampai kayak Putri Ane katanya gitu. KA. Ya, Kak. Oh, jangan sampai Kak. Gitu kan? Oh, yang berikutnya. Nah, gitulah ya. Lanjut. Setelah Aldebaran terbitlah Christian katanya. Aldebaran nama peran kan? Nama peran. Ya, nama peran ini. Oke, yang berikutnya. Awas kejadian seperti Syahnas. Oh iya. Oke, yang berikutnya adalah Arya Saloka aja awalnya ngomong gitu ngomong gitu. Ih, kamu kan ya mungkin sebenarnya emang nggak ada apa-apa gitu. Tapi lama-lama kalau banyak orang ngomong gitu tuh kamu kadang-kadang suka ada rasa apa sih gitu nggak sih? Nggak ada sih Kak, beneran. Bener-bener nggak ada. Jadi kayak aku memang percaya aja sama Chris gitu. Aku percaya juga sama Angel kalau mereka profesional, mereka ngelakuin kemesraan ya itu dalam sebuah cerita aja gitu. Oke, kan kita juga pernah nanya kan sama Chris Jan ya kan soal cinta lokasi dia bilang kan ini nggak mungkin ya karena dia bilang katanya dia sudah memiliki istri yang gitu kan. Oh iya sebenarnya. Sempurna. Dia kayak banget. Tapi ngomong-ngomong ya, nih kalau melihat dari cerita-cerita yang pernah tersebar tentang ada dugaan-dugaan sinlok begitu ya. Menurut kamu apa sih beda sikap suami kamu terhadap sosok-sosok berikut ini? Coba kita lihat. Kalau sama ini apa yang membedakan sikapnya ya? Sana, pertama fotonya. Nah ini. Sama Randy, Kiernet. Apa? Beda sikapnya Chris sama Randy apa? Ya tahu ya pokoknya nggak intinya gini loh kalau misalkan Chris selingkuh juga aku nggak bakal tahu karena dia emang kan setiap orang kalau selingkuh itu kan pasti ada perubahannya dia loh semakin romantis kayak gitu kan semakin baik. Nah Chris emang kayak gitu apa jangan-jangan? Ini gimana sih dia nggak akan tahu katanya. Aku nggak akan tahu kalau Chris selingkuh juga karena emang dia kelakuannya kayak gitu juga. Emang selalu romantis. Emang selalu romantis maksudnya selalu yang apa adanya dia gitu. Jadi kalau di satu ya, sama Randy ya aku nggak tahu ya. Ini temannya aku juga soalnya. Yang mana? Kamu tapi ngikutin beritanya kan? Iya. Ya. Mungkin bedanya adalah mungkin kalau Chris suka curhat nggak sama lawan mainnya? Nah itu dia, nggak tahu deh. Dilarang kalau suka curhat. Mendingan curhat ke aku aja lah. Ya, aku jadiin berita kalau dia curhat ke aku. Berikutnya. Lebih bahaya dong. Beda sikapnya. Beda sikap ya. Christian sama dia. Kalau kamu dibully, Chris belain nggak? Belain. Oh iya. Sangat. Kalau dia gimana? Diem aja kayaknya dia ya. Pernah belain nggak sih dia? Oke berikut. Kenal juga. Apa beda sikap? Dia kenapa emangnya? Dia pernah dimarahin sama istrinya. Emang iya? Iya. Gara-gara apa? Gara-gara itu deh. Lex lah. Takut deh. Iya. Oke, tapi ya itu ya kebiasaannya Chris adalah kamu sering disuruh datang ke lokasi. Iya benar. Terus apa kamu sama lawan main emang selalu kenal juga atau dikenalin juga sama Chris? Selalu dikenalin. Selalu dikenalin. Oke. Terus nah ini kan biasanya kalau perempuan kan suka punya feeling gitu ya. Ada nggak sih yang kamu tuh misalnya dia ada tawaran nih ke Chris tapi kamu kayak feelingnya aduh kayaknya lawan mainnya ini deh. Kamu jangan deh gitu. Ada nggak? Kalau buat feeling dia mau takut digodain sama lawan mainnya nggak ada. Tapi kalau kayak dia dapat cerita dan perannya kayak gimana aku
pasti ngelarang. Oh, lebih kepada peran, iya, adegan-adegannya. Kayak gimana, batasannya apa? Ya pokoknya kalau kayak masalah cup-cup doang ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya nggak. Oh, itu ada batasan itu. Kalau dari Chris sendiri ada nggak yang dia yang minta ke kamu, kalau ini bolehin ya gitu-gitu, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, dia nurut aja ke kamu. Oh gitu. Kalau dia ke kamu sendiri juga ada batasannya nggak yang dia harapin dari kamu? Sama sih dia juga. Kalau misalkan aku pun terjun ke dunia acting lagi, aku nggak boleh sama kayak aku gitu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ada adegan-adegan yang nggak boleh. Oke. Terus kalau soal nyanyi apa gitu pada saat kamu manggung nggak boleh ini nggak boleh, ada nggak? Nggak ada. Dia lebih yang penting dia jangan dibungkus gadun udah gitu. Oke. Ini saking ini ya bentuk supportnya suami istri ini saling menjaga, saling mendukung gitu ya. Dan mereka juga suka bikin kompilasi ya. Sibat bikin konten sama Chris dan Angela Gilsha begini kontennya. Siapa sih si Angela Gilsha ini? Itu parah banget si Angela Gilsha. Parah banget itu. Gila tuh perempuan nih bisa-bisanya dia menjadi pelak-pelak di antara. Benar bu. Iya benar ini mah bu, hati-hati bu kalau punya suami bu, dijaga bu, jangan sampai kayak gitu. Aduh kalau saya punya suami, saya suaminya mau dikerangkeng aja. Benar bu. Ketemu sama Angel. Abang jarang pulang, aku jarang dibeli. Itu ide siapa bikin konten gitu? Chris. Itu sesuai sama karakternya Chris ya. Dia makin ada netizen apa makin dia makin. Oke. Ini ada nih wawancara Chris yang dia bilang katanya enggak kalau dia kayaknya susah kegoda pelakor karena menurut dia istrinya udah sempurna. Masya Allah. Maksudnya katanya takut sama pelakor, ya ngapain takut sama pelakor, orang aku punya istri yang sempurna kayak gini ngapain harus. Oke, kita rekam, kita catat ini baik-baik. Iya dong. Oke. Itu siapa sih yang gede banget begitu badannya? Siapa yang mana? Siapa sih itu yang Kamu. ngobrol sama si Chris siapa? Kamu langsung ke aku, ya. si aku apa kamu? Oke, sekarang kita mau ya kan dia bilang kalau Chris bilang kamu tuh istri yang sempurna. Tapi kalau kamu sendiri melihat suami kamu kasih skor berapa nih? 1 sampai 10 di antara hal-hal berikut ini. Kalau soal bagaimana dia memegang kepercayaan istri di luar rumah gitu ya, 1 sampai 10 skornya Chris berapa? 10. Kalau masalah kejujuran untuk terbuka dengan masalah rumah tangga, misalnya kalau dia ada ganjelan apa gitu, kejujuran dia tuh 1 sampai 10 berapa? 9. Pernah ada yang nggak dia sampaikan karena nggak enak? Iya. Ada. Banyak. Aku takut mau marah gitu. Oh gitu, banyak. gitu. Apa misalnya yang bikin dia takut kamu marah? Apa ya? Ya adalah sesuatu kalau lagi kita lagi ribut terus dia nggak ngomong gitu, terus tiba-tiba kenapa kamu nggak ngomong, aku yang kayak gitu, aku takut kamu marah, dia selalu ngomong ada, gitu. jadi tapi tetap terbuka ya, dia 9 ya. Kesabaran dia menghadapi hal-hal dalam rumah tangga. Ya 8 lah. mulai turun ya. Komunikasi dia, komunikasi dalam rumah berapa? 10. Oh keren banget ya. Kalau soal masalah dia suka curhat masalah rumah tangga ke orang lain tuh berapa nilainya? Nah itu nggak tahu deh dia ya. Aku nggak tahu dia cerita apa enggak. Aku nggak tahu cerita apa enggak. Tahu ya. Nggak tahu. Kalau soal tanggung jawabnya berapa? 10. Kalau soal apresiasinya terhadap pasangan? 10. Dia suka muji kamu. Kalau di luar kan kayaknya dia kan gimana banget ya, suka bully gitu ya. Ternyata dibalik itu enggak. Malah dia yang memperbaiki aku gitu. Kalau misalnya sayang kayak kamu kalau gini cantik deh gitu. Oh caranya gitu. Terus kalau misalkan aku udah keluar dengan aku dandan, nah istri aku cantik gitu. Oh dia iya, aku nggak pelit ya. Sebalikannya sama aku. Oh kalau kamu? Nggak pernah muji. Coba deh tolong dong, puji. Iya kan, puji ya. Belajar sebelum dia dipuji yang lain. Iya. Iya nih, kalau soal romantisme dia berapa? Aduh, 8 deh. Kok 8? Kan ya romantisnya versi dia gitu. Oh versi dia tuh contohnya apa? Ngunciin kamu di kamar mandi? Iya itu romantis banget. Makasih ya kak. Soal bercanda-bercanda, perhatian-perhatian kecil. Oh, oke baiklah. Baik nanti kita ngobrol lagi sama Sibat ya. Tapi ada Farah Jaidi yang mau kita wawancara dia. Ini adalah salah satu konten kreator juga yang buat challenge Asoka dan ditonton sampai 36 juta kali. Wow. Terakhir kita lihat ya, mungkin sekarang udah lebih. Ada Farah Jaidi, kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Farah Jaidi, konten kreator berusia 25 tahun yang kerap membagikan konten makeup Bollywood ini 23 April kemarin viral membuat video Asoka Challenge yang telah ditonton lebih dari 96 juta kali. Konten Asoka Challenges ini sudah banyak dibuat oleh konten kreator lainnya, bahkan sebelumnya Farah sudah membuat konten tersebut di tahun 2022. Perempuan yang memiliki 1,6 juta followers di TikTok ini kerap dibandingkan netizen dengan konten kreator Jarna Bagnawi karena sama-sama membuat konten Asoka Challenges yang ditonton lebih dari 300 juta kali. Selain itu, ia juga kerap dikaitkan dengan konten kreator Fadil Jaidi karena memiliki nama belakang yang sama. Namun berbeda dengan Farah, Fadil kerap membuat konten bertema humor dan menjahili ayahnya Pamu. Seperti apa tanggapan Farah Jaidi yang kerap dibandingkan dengan konten kreator lainnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Pak, kita sudah bersama dengan Farah Jaidi. Ini seorang konten kreator yang banyak bikin challenge make up ya kan. Nih, coba kalau kita Google Farah Jaidi, apa yang pertama dibuka? Set. Tren Asoka gitu. Seperti apa sih? Kita mau tunjukin ya tren Asokanya dia ya. Dari jam berikut. Jajari berapa jam sehari nih tapi? Sehari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari mulai syutingnya dari jam 6 maghrib sih, selesai jam 3 pagi. Oh oke. Enggak, terus itu gimana caranya bikin tuh gimana? Gimana? Caranya? Caranya memang aku udah biasa bikin tren transisi gitu kan. Terus karena itu kan sebelumnya diramein lagi sama Jarna, jadi aku recreate konten dia. Oh gitu. Tapi sebelumnya aku udah pernah bikin tahun 2022 itu. 2022 ya pernah bikin juga. Itu kan juga yang nonton banyak kan ya? Lumayan. Lumayan. Tapi paling banyak kayak gini. Kenapa kamu bikin lagi dan terinspirasi sama Jarna? Soalnya pas yang tahun sekarang tuh diramein lagi sama Ibra, makeupnya tuh pengantin. Kalau aku kan bikinnya yang Asokanya si Kareena Kapoor ya itu kan. Nah karena sekarang ada makeup pengantinnya lagi, jadi aku double 2 gitu. Oh, tapi ini fresh baru yang 2024 semuanya videonya? Iya, ini 2024. Enggak, gimana sih cara kamu tuh, ini kamera nih taruh di sini, nggak digeser-geser tuh ya kameranya? Enggak, kamera di situ. Terus kamu 8 jam ya di situ. Jadi kamu ada markingan ya, biar nggak gerak-gerak gitu ya? Iya. Di situ. Jadi misalnya satu lirik gini berkali-kali, habis itu makeup, habis itu ulang lagi, gitu terus. Tapi kamu ada ininya tuh, ada apa namanya, udah ada skenario-nya dulu? Ada, dibikin storyline-nya dulu. Bikin storyline bikin storyline dulu. Jadi kalau oh ini udah gitu. Soalnya kalau sampai ada yang ke-skip, wah nangis. Iya, karena udah backup, ini lupa gitu ya. Iya. Jadi ada storyline dulu, itu kamu sendiri yang bikin? Iya. Terus make-upnya di sebelah mana nih? Di meja make up. Jadi ini tempat syuting? Ini meja nih, nah kamera di sini. Udah. Oh jadi di situ langsung? Iya. Jadi gini set, terus gitu nyalain lagi gitu? Iya gitu. Nah, jadi kalau kesenggol nangis tuh ya, kesenggol kameranya? Nangis. Makanya aku main aman, jadi backgroundnya aku putih aja. Jadi mau aku gerak-gerak juga tetap stay kan. Oke, itu 17 jam bikin transisi make up dan videonya. Ngeditnya berapa jam? Ngeditnya itu aku bablas, jadi selesai syuting aku langsung ngedit biar tetap dapat hypes-nya. Jadi selesai jam 9 pagi ya. Berarti ngeditnya 5 jam. Kamu nggak tidur? Enggak, aku nggak tidur. Soalnya biar cepet. Soalnya biar nggak ketinggalan gitu. Ini ya, kan kamu punya beberapa konten gitu. Salah satunya kan juga ada konten yang pakai peran adegan gitu kan ya. Putri Salju, apa ya itu ya. Lebih lama mana sama itu? Lebih lama itu. Karena ada 2 peran. Karena ada 1, 2, 3. Kan ada 3 peran. Kalau ini kan 17 tambah 5 jam, ya kan hampir 24 jam. Kalau yang itu? Itu 3 hari. Kita akan bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.